Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini saya mau ngebahas mengenai film-film Korea yang terbit di tahun 2021 yang harus kalian tonton. Ya, film-film Korea ini tidak kalah nih guys dari film-film barat. Dari berbagai genre, saya yakin kalian akan menyukai film-film Korea ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, serta nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Film-film terbaru, film-film terbaik, dan juga segala hal menarik mengenai dunia artis baik itu barat maupun Asia. Langsung aja ke film Korea tahun 2021. Yang pertama ada Escape from Mogadishu. Film ini menceritakan mengenai persaingan diplomat Korea Selatan dan Korea Utara di benua Afrika. Nah, di tengah persaingan mereka ini, malah mereka sama-sama terjebak di perang saudara yang ada di Somalia. Mereka pun bekerja sama untuk bisa menyelamatkan diri mereka dan juga lepas dari Somalia. Tapi hal itu tidaklah mudah guys. Film ini tegang banget dari awal sampai akhir. Film berikutnya ada Hostage Missing Celebrity. Film ini menceritakan aktor kawakan Hwang Jung-min yang diculik nih guys, dan penculiknya akhirnya minta uang tebusan. Hwang Jung-min awalnya mengira ini hanyalah sebuah prank, tapi kemudian banyak kekejaman terjadi. Ia pun berusaha untuk menyelamatkan diri dari para penculik tersebut. Dan just info, di sini juga ada pemeran dari Squid Game nih guys, yaitu Lee Yo-mi. Ketegangan disajikan ketika si aktor ini berusaha untuk melarikan diri, tapi justru usahanya ini selalu gagal nih guys. Ini dia Hostage Missing Celebrity. Film ketiga bisa saya katakan ini one of the best di tahun 2021, Midnight. Diceritakan mengenai seorang gadis tunarungu di mana ia secara tidak sengaja menjadi saksi seorang psikopat yang ingin menyakiti seorang wanita muda nih guys. Dirinya pun tak ayal menjadi sasaran berikutnya si psikopat tersebut, dan juga ibunya juga tidak kalah menjadi sasaran si psikopat. Kalian akan menjadi gemas nih guys, bagaimana si psikopat tersebut selalu mengejar si wanita ini. Hanya menceritakan mengenai satu malam aja, tapi ketegangan yang disajikan luar biasa. Kemudian berikutnya, kalau kalian mencari film yang romantis dan ringan, maka kalian bisa nonton Sweet and Sour. Film yang dibintangi oleh Jang Ki-young, Chae So-bin, dan juga Crystal Jung ini bercerita mengenai seorang perawat di mana ia jatuh cinta dengan salah seorang pasiennya nih guys. Mereka pun akhirnya menjalin hubungan. Tapi lambat laun hubungan mereka ini semakin lama semakin renggang. Bahkan film ini mengandung plot twist nih guys. Saya yakin kalian akan menyukai film yang satu ini. Ringan dan romantis serta membuat kita gemas juga akan kelakuan si prianya. Berikutnya ada film thriller horror Recall. Film ini bercerita mengenai seorang wanita yang diperanin oleh Seo Ye-ji, di mana ia menderita amnesia nih guys. Dan di tengah usahanya untuk bisa sembuh, ia dibantu oleh suami yang selalu menyayangi dirinya. Tapi lambat laun ia mulai mendapatkan informasi dan mulai mencurigai bahwa suaminya tersebut bukanlah orang yang baik. Ya, siapakah sebenarnya suaminya tersebut? Ini dia Recall. Berikutnya, bagi kalian yang suka film science fiction, maka kalian harus nonton Space Sweepers yang diperanin oleh Song Joong Ki. Film ini bercerita mengenai beberapa badut luar angkasa di mana mereka menemukan sebuah robot anak-anak yang sedang dicari pemerintah. Robot tersebut dikatakan berbahaya nih guys. Secara tidak sengaja Song Joong Ki dan kawan-kawan ini menemukan robot ini dan merawatnya. Tapi kemudian pemerintah berusaha untuk mendapatkan robot tersebut. Mereka pun dilema apakah akan menyerahkan robot tersebut dan menerima hadiah uang yang besar, ataukah tetap merawatnya dan melindunginya. Film berikutnya ada Shark the Beginning. Film ini kejam banget guys. Bagi kalian yang suka film action yang kejam-kejam, kalian nonton yang satu ini. Diceritakan mengenai seorang pria yang selalu dibully dan dipukuli oleh kawan-kawannya, hingga akhirnya dia dipenjara karena membalas bulian dengan cara yang kejam.
Di penjara tersebut ia bertemu dengan seorang kawan yang pandai dalam mempertahankan diri. Ia pun kemudian belajar dan berlatih selama begitu lama untuk bisa mempertahankan diri dan tidak menerima bulian lagi. Film ini benar-benar kejam ya guys ya, dan kalian bisa nonton film yang satu ini, Shark the Beginning. Berikutnya, kalau kalian suka dengan film bencana, maka kalian bisa nonton Sinkhole. Film ini menceritakan mengenai sebuah apartemen atau mirip rumah susun ya, di mana apartemen ini mengalami bencana dan masuk ke dalam bumi atau masuk ke dalam tanah setelah terjadi lubang yang besar di bawah apartemen tersebut. Mereka yang selamat dan terjebak di dalam apartemen tersebut bersatu untuk bisa menyelamatkan diri sambil menunggu pemerintah untuk bisa membebaskan mereka, karena untuk mendapatkan mereka ini tidaklah mudah guys. Ini dia Sinkhole dengan cerita yang unik dan menegangkan. Kemudian bagi kalian yang mencari film horor, maka jangan sampai lewatin yang satu ini, The Ghostic Mansion. Film ini benar-benar mencekam guys. Film ini menceritakan mengenai seorang penulis film horor yang mencari ide cerita dan akhirnya tiba di sebuah apartemen kumuh. Kemudian cerita beralih pada orang-orang yang hidup di apartemen tersebut dengan segala kengerian yang mereka dapatkan. Yes, ini ada beberapa cerita guys dan semuanya ngeri. Apalagi ada salah satu adegan yang membuat saya merinding nih, di mana sang istri sedang melihat suaminya mandi tapi begitu mencekam sifatnya. Next ada Shobok yang diperanin oleh Gung Yo. Diceritakan seorang mantan pembunuh bayaran di mana ia ditugaskan untuk melindungi seorang manusia buatan pertama nih guys, yang diperanin oleh Park Bo Gum. Manusia buatan ini dikejar-kejar oleh pihak tertentu demi keuntungan mereka sendiri. Nah, si Gung Yo ini berusaha untuk melindunginya dengan segala cara nih guys, dan terjadi aksi kejar-kejaran yang seru. Shobok sendiri sebenarnya merupakan film produksi tahun 2020 guys, tapi baru tayang di tahun 2021. So, bagi kalian yang suka science fiction, kalian harus nonton Shobok. Oke, itu dia guys film-film Korea tahun 2021 yang harus kalian tonton dan menurut saya keren banget, nggak kalah dengan film-film barat. Thank you banget udah nonton video dari saya, dan kalau kalian ada masukan-masukan bisa kalian tulis di kolom komentar tentunya dengan bahasa yang sopan. Thank you dan sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.